Bab 1636. Semangat para prajurit di pasukan Tianxuan tinggi, dan mereka melawan musuh dengan gagah berani. Hampir semuanya tampil dengan level super. Terutama ketika mereka melihat Ye Yunfei memenggal kepala master dari alam asal Dao satu demi satu seperti dewa yang turun ke dunia fana. Mereka sangat terdorong. Sosok Ye Yunfei dan Pluto berguling ke depan, dan kemanapun mereka pergi, baris demi baris mayat berjatuhan dengan rapi. 8 monyet Flying Yin setara dengan 8 master alam Hunyuan, dan kematian mereka juga sangat menakutkan. Selain itu, 8 monyet Yin terbang sama sekali tidak takut dengan gas mayat dan racun para prajurit mayat itu, karena mereka sendiri mempraktikkan hukum dan energi Yin dan jahat. Hanya saja jumlah tentara mayat terlalu banyak, meskipun tentara Tianxuan secara bertahap mendapatkan keunggulan, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan tentara mayat dalam waktu singkat. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada 2 kabut hitam samar yang diam-diam mendekati Ye Yunfei di medan perang yang kacau. Karena aura mayat yang luar biasa di medan perang, kabut hitam ini ada di mana-mana, jadi bahkan Master Primordial Realm sulit untuk menemukan 2 kabut hitam ini. Segera, 2 kabut hitam yang tersembunyi mendekati Ye Yunfei, satu kiri dan satu kanan, membentuk tren pengepungan. Suara mendesing. Tiba, 2 aliran kabut hitam tiba-tiba berakselerasi, dan mereka bergegas mendekati Ye Yunfei, mengungkapkan bahwa mereka adalah 2 lelaki tua berpakaian hitam. Nah, Sue, kedua lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak serempak, melepaskan paksaan energi yang menakutkan, seperti 2 gunung tak terlihat yang datang ke arah Ye Yunfei untuk menekan mereka. Ye Yunfei membeku, mengetahui bahwa itu adalah 2 master tingkat menengah alam Hunyuan yang telah tiba. Begitu 2 pria tua berbaju hitam mendekati Ye Yunfei, mereka segera melancarkan serangan kekerasan. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan meludah, 9981 pedang panjang hitam keluar dari mulutnya, berubah menjadi 81 naga panjang hitam, membentuk formasi, dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Yang lainnya menampilkan kungfu mayat yang cemerlang, dan sosok gelap yang dibentuk oleh energi mayat yang mengembun muncul di belakangnya, mengulurkan cakar biru besar dan meraih Ye Yunfei. Ini adalah dewa iblis mayat yang legendaris. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Begitu kedua lelaki tua berpakaian hitam itu muncul, mereka menggunakan langkah besar pengetahuan, membunuh dengan tegas. Dengan pemikiran Ye Yunfei, Pluto mengayunkan neter Yin sabar dan menebas mayat dewa iblis itu. Krone hitam yang perkasa keluar dari bilah bawah seperti sekelompok ikan yang berenang di laut dalam, dan memenuhi seluruh dunia dalam sekejap, menciptakan efek penyegelan yang kuat. Jadi bagaimana dengan master dari Realm Primordial? Tidak semudah itu untuk membunuhku. Petik 2. Ye Yunfei tidak gentar dari intersepsi 2 master Realm Primordial tahap menengah. Boom! 4 bola emas besar meledak sepenuhnya, melepaskan paksaan energi yang mengerikan tanpa syarat. Guntur bergulir terus menebang. Pada saat ini, Ye Yunfei mengaktifkan visi siang di Lei Yuan secara ekstrim. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan kumpulan senjata sihir lainnya terbang keluar dan diaktifkan pada saat bersamaan. Lebih dari 1000 senjata ajaib barusan banyak dihancurkan selama pertempuran, jadi Ye Yunfei menambahkan batch lain. Membunuh. Ye Yunfei meraung keras, melepaskan tinju pemakaman 9 surga peminjam, dan membunuh salah satu lelaki tua berbaju hitam. Pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka juga segera ditampilkan, menyerang ke lautan jiwa lelaki tua berpakaian hitam. Itu, bagaimana mungkin? Kekuatan jiwa rahasia anak ini sangat menakutkan. Pria tua berpakaian hitam itu menjadi pucat karena terkejut. Dia mengeluarkan sabit hitam dan mendesak naga hitam 9981 untuk bertarung sengit dengan Ye Yunfei. Pluto memegang pisau neter Yin dan bertarung dengan lelaki tua berpakaian hitam lainnya. Sialan, pangeran kelima tidak menyangka bahwa 2 master di tahap tengah alam Hunyuan mengepung Ye Yunfei, dan Ye Yunfei dapat menahannya. Tuan Muda Su terlalu kuat. Anggota berpangkat tinggi dari pasukan Tianxuan merasa sangat terkejut. Hanya saja kedua lelaki tua berbaju hitam ini adalah master di tahap tengah alam Hunyuan, dan energi yang terkandung dalam setiap gerakan lebih kuat dari Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan sembrono dengan lebih dari selusin gerakan, dan Ye Yunfei akhirnya terpaksa terus mundur. Akhirnya, dengan keras, puluhan naga hitam menyerbu, menabrak tubuh, dan terbang keluar. Hebat, pangeran kelima menghela nafas lega,
Fateless Realm dipukul di tubuhnya oleh Master Realm Mid Prime, kemungkinan besar terluka parah. Tidak bagus, pergi dan temui Tuan Su. Keenam penguasa alam Hunyuan dari pasukan Tianxuan semuanya terkejut, dan bergegas mendekat. Selamatkan Tuan. 8 monyet terbang juga berbalik pada saat yang sama dan bergegas menuju Ye Yunfei. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu sangat gembira ketika mereka mendapat pukulan. Mereka bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan tinggi, dan energi di tubuh mereka mengalir dengan kekuatan besar, tanpa syarat. Mereka melepaskan serangan terkuat mereka dan meledak ke arah Ye Yunfei. Dua master di tahap tengah serangan alam Hunyuan dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama, kekuatannya terlalu menakutkan. Ye Yunfei hanya bisa merasakan energi tak berujung mengalir masuk, hampir menghancurkan ruang tempat dia berada. Nah, kamu harus mati hari ini. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu berteriak bersamaan. Sudah kubilang, tidak mudah bagi kalian berdua untuk membunuhku. Ye Yunfei tersenyum dingin, gemuruh. Jumlah kekuatan jiwa yang tak terbayangkan meraung keluar dari kepalanya, mengguncang seluruh dunia seperti tsunami. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Surga. Wajah kedua lelaki tua berpakaian hitam itu berubah dengan liar, energi jiwa yang menakutkan ini membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka, dan mereka tidak berani mengambil tindakan apapun untuk sementara waktu. Boom! Di bawah desakan pikiran Ye Yunfei, Pluto mengayunkan Nether Yin Sabre dan menebas dua pria tua berpakaian hitam itu. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, muncul di kejauhan sekaligus. Tuan Muda Su baik-baik saja. Anggota berpangkat tinggi dari tentara langit yang mendalam menghela nafas lega melihat Ye Yunfei tampaknya baik-baik saja. Bagaimana mungkin, bocah ini dipukul oleh seorang master di tahap tengah alam Hunyuan, dan dia baik-baik saja. Wajah pangeran kelima sangat jelek. Baru saja dia melihat Ye Yunfei dipukul dengan matanya sendiri, dan sekarang dia berdiri di sana utuh. Nyatanya, saat Ye Yunfei dipukul barusan, ki dan darah di tubuhnya melayang, dan dia mengalami sedikit luka. Hanya saja Ye Yunfei mengolah jamu King Di ke keadaan detasemen, dan menggabungkan 10 keping Zodiac True Finance ke dalam tubuhnya, sehingga cedera kecil pun dapat diperbaiki secara otomatis dalam sekejap. Pada saat ini, kedua lelaki tua berpakaian hitam itu berhenti mengejar dan membunuh Ye Yunfei, dan berdiri di tempat, menatap Ye Yunfei. Energi jiwa yang menakutkan barusan membuat mereka berdua sangat ketakutan. Apa yang kalian berdua lakukan? Dua Master Agung di tahap tengah alam primordial, bekerja sama, tidak dapat membunuh seorang anak di Istana Takdir. Pangeran kelima mengirim transmisi suara kedua lelaki tua berbaju hitam, sangat tidak puas. Pangeran kelima, anak ini aneh. Dia memiliki energi kekuatan jiwa yang menakutkan, dan kita tidak tahan. Aku khawatir, kita tidak akan bisa membunuhnya. Petik 2, salah satu lelaki tua berbaju hitam menjawab. Saat ini, booming, ada semburan suara menderu dari langit yang jauh, dan energi monster yang luar biasa mengalir masuk. Teman kecil Su Fei, kami datang. Sebuah suara datang, bergema di seluruh dunia. Klan monster liar timur akan datang. Nenek moyang Yao Zu memimpin dan melangkah maju. Selusin Raja Iblis mengikuti dari belakang. Kerumunan suku monster yang padat sangat mematikan. Bunuh. Nenek moyang Yao Zu memberi perintah, dan orang-orang Yao Zu yang perkasa bergegas mendekat. Pasukan dunia mayat sudah dirugikan, tetapi sekarang pasukan klan monster telah tiba, mereka bahkan lebih tidak dapat mendukung mereka, dan segera ada tanda-tanda kekalahan. Pangeran kelima, kita pasti tidak akan bisa memenangkan pertempuran hari ini, cepatlah dan pergi. Kedua lelaki tua berpakaian hitam yang baru saja mengejar dan membunuh Ye Yunfei bergegas kembali ke pangeran kelima dan berbisik. Huff. Tanpa diduga, pasukan yang dipimpin oleh seorang anak benar-benar mengalahkan pasukan kita di dunia mayat. Aku akan mengingat akun ini. Ayo pergi. Sambil menggertakkan giginya, pangeran kelima berbalik dan bersiap untuk pergi. Senior, kamu pergi dan tangani kedua orang itu, dan aku akan berurusan dengan pangeran kelima. Ye Yunfei memperhatikan bahwa pangeran kelima ingin pergi, dan segera berkata kepada leluhur Yao Zu. Oke, nenek moyang Yao Zu juga memperhatikan dua lelaki tua berpakaian hitam itu, karena mereka adalah yang terkuat di pasukan dunia mayat. Boom, nenek moyang Yao Zu tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju dua lelaki tua berpakaian hitam itu.
Memanggil, Ye Yunfei juga menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mengejar pangeran kelima. 8 monyet terbang Yin juga menerima transmisi suara Ye Yunfei, berbalik dan mengejar pangeran kelima. Bab 1637. Mereka datang. Pangeran kelima, cepatlah. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut saat melihat ini, dan buru-buru mendesak pangeran kelima. Kemana harus melarikan diri? Patriark Yaozu meraung. Nenek moyang Yaozu adalah penguasa nomor 1 di kehancuran timur, lebih kuat dari dua lelaki tua berbaju hitam itu. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa secara ekstrim, dan segera menyusul pangeran kelima, mengangkat pedang panjangnya dan menebas pangeran kelima. Ledakan, Pluto mengikuti di samping Ye Yunfei, mengangkat pedang Nether Yin, dan menebas pangeran kelima. Nak, keluar. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu menembak pada saat yang sama, menghalangi serangan Ye Yunfei. Lawanmu adalah aku. Nenek moyang Yaozu melangkah maju, seperti prajurit dewa, meraung, dan meninju kedua lelaki tua berpakaian hitam itu. Gemuruh, sebuah hantu naga raksasa muncul di atas kepalan tangannya dan mendorong ke depan. Sai, 8 monyet mendung terbang berubah menjadi 8 lampu hitam, juga datang ke sisi Ye Yunfei, dan bergegas menuju pangeran kelima. Pangeran kelima ini baru berada di tahap akhir dari alam Dao Yuan, bagaimana dia bisa menahan serangan seperti itu? Untuk sesaat, dia hanya merasa bahwa paksaan energi yang tak ada habisnya menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Su Fei, aku tidak pernah berpikir bahwa rencana besarku untuk menaklukkan hutan belantara timur akan digagalkan karena kamu. Tunggu saja, aku tidak akan pernah berhenti di sini. Petik 2. Pangeran kelima tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Ye Yunfei dalam-dalam. Kemudian sepotong jimat hitam keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba diaktifkan. Bergemuruh, kabut hitam memenuhi udara, membuat seluruh dunia bergetar. Monster besar muncul di sebelah pangeran kelima. Tingginya 10 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna biru. Itu tampak seperti raksasa tinggi dengan lapisan sisik halus dan kepalanya berwarna merah darah, rambut panjang dengan 2 tanduk runcing besar. Tuan Mayat, melihat pria aneh ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Boom, energi mengerikan dan hukum energi mayat meletus dari pemilik mayat, dan dilepaskan ke segala arah. Kemudian pangeran kelima mengeluarkan selembar kertas jimat hitam dan langsung mengaktifkannya. Gemuruh, energi ruang dan waktu yang sangat besar meletus, menyelimuti pangeran kelima dan kedua lelaki tua itu dengan warna hitam. Jimat teleportasi kecil lainnya, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Saat berikutnya, pangeran kelima dan dua lelaki tua berbaju hitam menghilang pada saat bersamaan. Jangan mengejar lagi, kata Ye Yunfei kepada leluhur Yaozu. Teleportasi dari jimat pengalihan kecil tidak terarah, jadi bahkan Ye Yunfei tidak tahu arah mana yang harus dikejar, dan dia tidak tahu seberapa jauh pangeran kelima dan dua lelaki tua berbaju hitam telah pergi. Hancurkan semua orang di dunia mayat, tidak ada yang tersisa. Nenek moyang ras monster baru saja tiba, dan dia belum secara resmi mulai bertarung, jadi dia berbalik dan bergegas menuju penguasa alam Hunyuan di dalam mayat dunia. Melihat pangeran kelima pergi dengan dua lelaki tua berpakaian hitam, 7 penguasa alam Hunyuan di dunia mayat kehilangan semua semangat juang dan mundur saat bertarung, ingin pergi. Dengan raungan, leluhur ras monster bergegas ke Master Alam Hunyuan di dunia mayat, memukulnya, dan menjatuhkan Master Alam Hunyuan di tempat. Bunuh, pria dan kuda ras monster itu baru saja tiba, dan mereka semua menunjukkan kekuatan besar dan membunuh dengan liar. Lebih dari selusin Raja Iblis memimpin sekelompok Master Dao Yuan dari ras monster menuju Master Dao Yuan dari dunia mayat. Pada saat ini, klon darah juga mengejar dan membunuh para penguasa alam Dao Yuan di dunia mayat. Selama pertempuran ini, avatar darah menyerap sejumlah besar esensi darah asli dari master di alam Dao Yuan, dan kekuatannya melonjak. Selama penguasa alam Dao Yuan di dunia mayat itu didekati oleh klon darah, darah di tubuh mereka tidak akan terkendali dan mendidih. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur mereka turun tajam, dan kepala mereka dengan mudah dihancurkan oleh klon darah. Jadi klon darah bisa langsung membunuh alam Dao Yuan dengan satu gerakan. Saat ini, dari 6 atau 700 master alam Dao Yuan di dunia mayat, hanya tersisa lebih dari 200. 200 atau lebih yang tersisa tidak memiliki semangat juang sama sekali, dan mereka melarikan diri satu persatu. Pasukan dunia mayat telah dikalahkan.
Ye Yunfei memerintahkan 8 monyet yin terbang untuk bergegas mengelilingi dan membunuh 7 master alam Hunyuan di dunia mayat. Tentara Tianxuan awalnya memiliki 6 master alam Hunyuan, dan dengan tambahan 8 monyet terbang yin, itu setara dengan 14 master alam Hunyuan. Dan Yao Zhu, termasuk leluhurnya, memiliki total 7 master alam Hunyuan. Jadi 7 master alam Hunyuan di dunia mayat tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap, 3 tewas. Klon darah segera bergegas untuk menyedot darah asli, dan kekuatannya meroket lagi. Pada saat ini, orang mati dan kuda di dunia mayat sedang sekarat, melarikan diri, dan satu-satunya yang bertahan dalam pertempuran adalah tentara mayat yang tak bernyawa. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan Nether Yin Sabre melesat ke langit, terbang keluar, dan menebas ke arah tentara mayat. Ho ho, energi mayat dari tubuh para prajurit mayat itu terus-menerus ditarik keluar, lalu dihisap ke dalam pisau Nether Yin. Adapun sosok Pluto, dia sudah lama kembali ke Netherworld Blade. Ye Yunfei berdiri di medan perang dengan tangan di belakang punggungnya, melihat pemandangan mengerikan mayat berserakan di seluruh lapangan dan darah mengalir seperti sungai. Dia tidak bisa menahan nafas pelan di dalam hatinya. Tentu saja, orang-orang di dunia mayat dikalahkan dalam pertempuran ini, dan kebanyakan dari mereka musnah. Namun korban dari pasukan Tianxuan tidak sedikit. Terutama di awal pertempuran, tentara Tianxuan tidak menang, dan banyak yang terbunuh. Bahkan pasukan Yao Zhu yang baru tiba pun mengalami beberapa korban jiwa. Inilah kekejaman perang, terlepas dari menang atau kalah, akan ada korban di kedua sisi. Setelah setengah jam, pertempuran benar-benar berakhir. Tuan Muda Su, kami telah memenangkan pertempuran. Kami telah memusnahkan kekuatan utama yang menyerang Wilderness Timur dari alam mayat. Petik 2. Lu Yugang datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata dengan lantang, Tuan Su, setelah pertempuran ini, pasukan Tianxuan kita akan mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Alasan utama kemenangan kita adalah karena Tuan Su. Semakin banyak anggota berpangkat tinggi dari pasukan Tianxuan datang ke sisi Ye Yunfei terus-menerus. Selain itu, semua orang sangat bersemangat. Tuan Muda Su, pasukan klan monster kami datang terlambat, dan kredit utama diambil oleh pasukan Tianxuan Anda. Sayang sekali. Nenek moyang, klan monster juga datang dan berkata kepada Ye Yunfei, jangan katakan itu, senior. Kedatangan pasukan monstermu memainkan peran yang menentukan dalam kemenangan kami. Pasukan monstermu juga banyak berkontribusi. Ye Yunfei tertawa. Haha, teman kecil Su Fei, aku suka mendengarkanmu. Kedengarannya bagus di telingaku. Nenek moyang Yao Zhu tertawa dan berkata, oke, bersihkan medan perang, lalu kumpulkan pasukan untuk menyapu seluruh hutan belantara timur, dan coba untuk memusnahkan semua mayat yang tersisa di hutan belantara timur dalam waktu sesingkat mungkin. Ye Yunfei berkata dengan lantang, ya. Semua pasukan di Provon Sky Army menatap Ye Yunfei dengan kagum, dan mereka menjawab serempak. Di hati semua anggota pasukan Tianxuan, prestise Ye Yunfei telah mencapai 1. 8 monyet yin terbang berdiri di belakang Ye Yunfei, seperti 8 budak setia. Teman kecil Su Fei, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi legenda di hutan belantara timur kita. Leluhur Yao Zhu tidak bisa menahan kekagumannya saat melihat pemandangan ini. Bab 1638. Orang tua, kamu terlalu sombong, kamu adalah legenda Wilderness Timur. Ye Yunfei tertawa. Nenek moyang ras monster ini sangat tua, di era tertentu di masa lalu, dia pernah menekan seluruh hutan belantara timur, dan bahkan mengejutkan seluruh benua Hongmeng. Hanya saja setelah mengalami masalah fisik, dia pensiun ke hutan Tianyao, dan tidak muncul kembali selama bertahun-tahun. Meski begitu, belum lama ini masih membuat takut orang-orang Istana Tenjin. Kami orang tua tidak berguna, dan kami tidak dapat menerimanya. Jika Anda tidak memberi saya kristal dewa, teman kecil saya khawatir saya tidak bisa keluar dari hutan setan langit dengan tubuh saya sampai sekarang. Nenek moyang, klan iblis berkata sambil menghela nafas. Senior, berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan sekarang? DTW. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yunfei telah mengetahui sepanjang hidupnya bahwa patriark klan monster hutan belantara timur memiliki masalah fisik, dan telah hidup dalam pengasingan di hutan monster surgawi, pusat klan monster. Jadi setelah mendapatkan beberapa kristal ilahi dari Beihan area pertambangan kuno, dia secara khusus memberikannya sebagai hadiah.
40%. Patriark Yaozu berpikir sejenak dan menjawab. Ye Yunfei mengangguk. Ini mirip dengan apa yang Ye Yunfei tebak. Jika leluhur Yaozu ini mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, seluruh benua Hong akan terkejut. Dunia mayat memiliki latar belakang yang dalam dan sangat kuat, jadi kamu tidak boleh menyerah dengan mudah. Terutama kamu, teman kecil Su Fei. Ada begitu banyak master di dunia mayat, mereka pasti akan mengganggumu di masa depan. Anda harus berhati-hati. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya kapan saja, kata Patriark Yaozu. Jangan khawatir, Pak Tua, aku akan berhati-hati. Jika dunia mayat berani memprovokasi saya lagi, mereka akan menyesalinya. Ye Yunfei mengangguk, dan menjawab, tentara agung dari dunia mayat benar-benar musnah olehmu, teman kecilku. Nenek moyang Yaozu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian tentara Tianxuan dan pasukan Yaozu meninggalkan markas besar faksi Zenyang, dan mengejar serta membunuh sisa-sisa alam mayat di hutan belantara timur. Di tengah kota, mereka menyerang kota di mana-mana, membantai agama dan memusnahkan klan, dan menduduki banyak tempat, jadi ada pasukan di mana-mana di dunia mayat. Kekuatan utama dunia mayat telah musnah. Secara alami, pasukan ini tersebar di seluruh timur hutan belantara tidak bisa membuat perbedaan. Tentara Tianxuan dan kemanapun tentara monster itu pergi, para prajurit dan kuda di dunia mayat dikalahkan seperti gunung, dan bahkan melarikan diri setelah mendengar berita itu. Beberapa hari kemudian, pasukan dunia mayat di hutan belantara timur pada dasarnya musnah. Berita menyebar, dan semua orang di hutan belantara timur bersemangat bangunlah. Ada sorakan gila di mana-mana, dan lampu serta hiasan ada di mana-mana di tanah. Kemudian, pertempuran antara markas besar faksi Zenyang, Tianxuan tentara dan tentara dunia mayat keluar, dan nama-nama tentara Tianxuan dan Su Fei mulai muncul di tempat kejadian. Penyebaran menyebar dengan cepat di antara hutan belantara timur, dan semua orang berpikir bahwa Su Fei, saudara senior dari Sekte Ziwei, bagus. Terutama ketika beberapa detail spesifik dari pertempuran ini keluar, Wilderness Timur bahkan lebih sensasional. Saya mendengar bahwa selama pertempuran itu, Su Fei begitu agung sehingga dia seorang diri memenggal ratusan master dari Dao Origin dunia. 2 master tingkat menengah Hunyuan Realem di dunia mayat juga dikalahkan oleh Su Fei. Ya Tuhan, bukankah ini berarti Su Fei telah menjadi ahli nomor 1 di hutan belantara timur kita? Petik 2. Membunuh ratusan penguasa alam Dao Yuan dalam pertempuran pertama. Dapatkah orang lain di hutan belantara timur melakukannya? Tidak peduli apa, Su Fei adalah santo pelindung kami di hutan belantara timur. Dialah yang memimpin pasukan Tianxuan untuk memusnahkan dunia mayat dan memulihkan kedamaian di Wastelen Timur kita. Kalau tidak, hutan belantara timur kita bisa menjadi tempat pembiakan mayat bagi dunia mayat. Petik 2. Di hutan belantara timur, orang-orang di mana-mana berbicara dengan liar tentang Su Fei dan pasukan Tianxuan, dan semua orang memuji Su Fei. Dapat dikatakan bahwa karena pertempuran ini, Su Fei benar-benar menjadi yang paling diperhatikan dan dihormati di Gurun Timur. Dia adalah sosok legendaris yang sangat terkenal, bahkan leluhur Yaozu tidak sebaik. Lagi pula, leluhur Yaozu telah lama menyendiri dan sangat aneh bagi kebanyakan orang di Donghuang. Tetapi Su Fei benar-benar berdiri, memimpin pasukan Tianxuan untuk memusnahkan mayat yang menyerang. Pada saat yang sama, pasukan lain di hutan belantara timur, tentara hutan belantara timur, menjadi lelucon yang lengkap. Awalnya, saya mengira bahwa hutan belantara timur tentara adalah hutan belantara timur kita. Kekuatan utama di Huang akan menyelamatkan kita di Donghuang. Siapa tahu setelah kalah, mereka bersembunyi di mana-mana dan bahkan tidak kentut. Petik 2. Saya omong kosong macam apa tentara kehancuran timur, mereka hanyalah sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Mereka jauh lebih buruk daripada tentara Tianxuan. Tentara Tianxuan adalah tentara yang benar-benar dapat mewakili hutan belantara timur kita. Petik 2. Banyak orang diam-diam mencemooh dan mengutuk tentara belantara timur. Markas besar tentara belantara timur. Di aula pertemuan, 5 pemimpin duduk di posisi tinggi, dan puluhan pejabat tinggi juga ada di sana. Itu sangat jelek. Setelah mereka menerima berita bahwa tentara Tianxuan telah memusnahkan tentara dari dunia mayat, emosi mereka sangat rumit, dan mereka tidak tahu apakah harus senang atau kecewa. Terutama, wajah Dong Fangbo bahkan lebih suram, dan wajahnya hati sangat tidak rela.
Saat itu ketika Ye Yunfei dan Lu Yugang datang untuk bergabung dengan tentara belantara timur, dialah yang menghentikan mereka dan akhirnya mengusir Ye Yunfei dan Lu Yugang. Tanpa diduga, Ye Yunfei dan Lu Yugang mengatur pasukan Tianxuan setelah mereka kembali, dan sekarang mereka telah memusnahkan pasukan dunia mayat, mengejutkan seluruh hutan belantara timur. Sebaliknya, tentara belantara timur gagal terlalu banyak. Selain itu, pasukan Wilderness Timur dan pasukan alam mayat juga bertempur dalam pertempuran besar sebelumnya, dan hasilnya adalah kekalahan yang menghancurkan, dan semua kekuatan besar menderita kerugian besar. Ini benar-benar menakutkan bagi kaum muda. Perdana Menteri Zhuo dari negara kuno Tianlong tiba-tiba menghela nafas. Semuanya, tentara dunia mayat telah musnah, dan tidak perlu ada tentara Wilderness Timur. Ayo pergi, semuanya, pergilah. Kita akan bertemu lagi nanti. Petik 2. Perdana Menteri Zhuo berdiri dan berkata dengan keras. Setelah berbicara, Perdana Menteri Zhuo berdiri, berjalan keluar dari aula pertemuan, dan pergi bersama orang-orang dari kerajaan naga langit kuno. Semuanya, aku juga akan pergi. Penatua Simen dari Istana Pedang juga berdiri, berkata dengan keras, lalu berjalan keluar aula, dan pergi bersama orang-orang Istana Pedang. Selanjutnya, pejabat tinggi dari masing-masing faksi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada akhirnya, hanya Dong Fangbo dan beberapa pejabat senior gereja suci Changyan yang tersisa di aula pertemuan. Su Fei, Dong Fangbo dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia memprakarsai dan memimpin dalam mendirikan tentara hutan belantara timur. Meskipun ada 5 pemimpin, kata-katanya tidak diragukan lagi yang paling penting. Pembentukan tentara belantara timur awalnya setara dengan pencapaian besar baginya, tetapi sekarang telah menjadi lelucon. Ini semua karena Su Fei. Su Fei, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dong Fangbo mengepalkan tangannya erat-erat, sedikit gemetar, matanya dipenuhi amarah. Dong Huang, kota Suyue. Setelah membersihkan dunia mayat, Ye Yunfei beristirahat sementara di kota Suyue bersama pasukan Tianxuan. Kota Suyue telah menjadi benteng pasukan dunia mayat. Setelah pasukan Tianxuan tiba, mereka memusnahkan semua pasukan dunia mayat yang ditempatkan di sini dalam waktu kurang dari 1 jam. Tuan Muda Su, dunia mayat di Dong Huang pada dasarnya telah musnah. Dong Huang akhirnya kembali tenang. Pasukan Tianxuan kita juga bisa beristirahat dengan baik, kata Lu Yugang kepada Ye Yunfei. Tidak, musuh asing telah dimusnahkan, dan pengkhianat internal belum dibersihkan. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, itu benar, pengkhianat itu masih belum jelas. Lu Yugang segera mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk berat. Bab 1639. Dong Huang, markas keluarga Zhao, di aula. Kepala keluarga Zhao, sekelompok anggota keluarga Zhao tingkat tinggi berkumpul di sini, semuanya memiliki wajah khawatir. Setelah pasukan utama dunia mayat dimusnahkan, kepala keluarga Zhao segera kembali ke sini dan memerintahkan agar gerbang markas keluarga Zhao ditutup selama periode waktu ini. Semua anggota keluarga Zhao dilarang masuk dan pergi. Patriark, baru saja menerima berita bahwa orang-orang di Eastern Wastelen Course Realm pada dasarnya telah musnah. Seorang petinggi keluarga Zhao berkata perlahan. Setelah mendengar ini, semua anggota senior keluarga Zhao lainnya tetap diam. Suasana di aula sangat berat, karena keluarga Zhao pernah menjadi anggota pasukan dunia mayat. Patriark Zhao, apakah menurutmu anak Su Fei itu akan datang untuk mengganggu keluarga Zhao kita? Setelah sekian lama, seorang anggota berpangkat tinggi dari keluarga Zhao berkata, bocah Su Fei itu kejam, pembunuh, dan sangat pendendam. Dia mungkin akan mengganggu keluarga Zhao kita. Petik 2. Jawab senior keluarga Zhao lainnya. Patriark, kita harus menemukan cara, kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian, kata seorang tetua yang lebih tua dengan cemas. Laporan, Master Sekte Ba ada di sini. Pada saat ini, seorang diaken dari keluarga Zhao tiba-tiba masuk ke aula dan melapor. Tolong cepat, Patriark Zhao bersorak dan segera berkata, Tuan dari Sekte Pengendali Binatang disebut Badong. Segera Badong membawa beberapa pejabat tingkat tinggi dari Sekte Pengendali Binatang ke aula, semuanya mengerutkan kening dan khawatir. Laporkan, Patriark Gan, Patriark Meng dan Patriark Lu ada di sini. Orang-orang dari Sekte Pengontrol Binatang baru saja memasuki aula, dan diaken dari keluarga Zhao datang untuk melapor dengan tergesa-gesa.
Tolong, kata Patriark Zhao segera. Setelah beberapa saat, Patriark Gan, Patriark Meng, dan Patriark Lu berjalan ke aula dengan beberapa pejabat tinggi dari keluarga mereka sendiri, dan duduk secara terpisah. Wajah tingkat tinggi dari 5 kekuatan utama semuanya jelek, dan ada sedikit kepanikan. Kelima kekuatan utama ini semuanya telah bergabung dengan pasukan dunia mayat, dan pernah mengumumkan ke seluruh hutan belantara timur bahwa mereka telah menjadi kekuatan tambahan dari dunia mayat. Sekarang pasukan dunia mayat telah dimusnahkan, anggota dari kekuatan yang kuat ini semuanya dalam keadaan panik dan ketakutan sepanjang hari, seperti burung yang ketakutan. Anda harus tahu bahwa pasukan dari 5 kekuatan besar ini mengikuti pasukan alam mayat untuk menyerang kota dan merebut tanah di mana-mana di hutan belantara timur, membantai agama dan memusnahkan klan, dan melakukan banyak pembunuhan, dan keluarga di hutan belantara timur menentang hal ini. 5 kekuatan utama sangat membencinya. Sekarang pasukan dunia mayat telah dimusnahkan, dapat dibayangkan bahwa 5 kekuatan besar berikutnya pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Mengenai hal ini, para pemimpin tingkat tinggi dari 5 kekuatan besar ini juga sangat menyadarinya, jadi mereka datang ke markas besar keluarga Zhao untuk berdiskusi. Semuanya, kita harus memikirkan cara, kalau tidak bocah Su Fei itu cepat atau lambat akan datang ke 5 pasukan kita. Badong berbicara lebih dulu. Itu benar, dengan karakter Su Fei, dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Patriark Meng mengangguk. Dengan kekuatan anak itu Su Fei dan pasukan Tianxuan, begitu mereka datang untuk berurusan dengan kita, kelima kekuatan kita pasti tidak akan menjadi lawan. Dan ku dengar naga tua dari Yaozu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Fei. Tentara setara dengan aliansi. Bocah Su Fei itu telah menjadi populer di tanah air timur, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Dia, keluarga Gan menghela nafas. Patriark Zhao, keluarga Zhao Anda memiliki hubungan paling dekat dengan dunia mayat, bisakah Anda menghubungi markas besar dunia mayat? Pemimpin keluarga Lu tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar ini, Badong, Patriark Meng dan Patriark Gan tergerak hati mereka, dan mereka melontarkan pandangan bertanya pada Patriark Zhao. Saya mencoba menghubungi pangeran kelima, dan juga seorang penatua di markas dunia mayat, tetapi saya belum menerima tanggapan apapun. Patriark Zhao menggelengkan kepalanya. Ketika Badong dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan ekspresi kecewa. Lalu apa yang harus dilakukan 5 pasukan kita sekarang? Haruskah kita menunggu seperti ini, menunggu bocah Su Fei itu datang dan mengganggu kita? Patriark Meng berkata sambil menghela nafas. Semua orang terdiam. Semuanya, aku punya ide, mengapa kita tidak menghubungi makam Tianyu dan membayar harga tinggi, dan meminta si pembunuh untuk menangani anak itu, Su Fei. Tiba-tiba, Badong berkata perlahan, makam Tianyu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di Wastelen Timur, makam Tianyu adalah organisasi pembunuh yang sangat misterius dan rendah hati. Selain itu, dikatakan bahwa latar belakang makam Tianyu sangat dalam, menyebar ke seluruh benua Hongmeng, dan juga menembus ke dunia lain, besar dan kecil, dengan ikatan yang sangat lebar. Ye Yunfei datang ke benua Hongmeng dari alam Changhuang pada waktu itu, dan itu melalui altar teleportasi di markas makam Tianyu di alam Changhuang. Nyatanya, makam Tianyu di alam Changhuang diturunkan dari benua Hongmeng. Itu ide yang bagus, saya setuju. Patriark Zhao mengangguk. Aku juga setuju. Setuju. Yang lain juga mengangguk. Baiklah, kita berlima akan membayar bersama dan segera mengirim seseorang untuk menghubungi makam Tianyu dan menyewa pembunuh dari makam Tianyu untuk membunuh Su Fei. Patriark Zhao akhirnya membuat keputusan akhir. Juga, Patriark Zhao, Anda harus terus mencoba untuk menghubungi markas dunia mayat. Perkembangan masa depan dari 5 kekuatan kita bergantung pada dunia mayat. Yang terbaik adalah meminta instruksi yang jelas dari dunia mayat tentang bagaimana 5 kekuatan kita akan berkembang di masa depan. Badong berkata kepada Patriark Zhao, "Oke, jangan khawatir semuanya, keluarga Zhao kami akan menemukan cara untuk menghubungi markas dunia mayat." Pemimpin keluarga Zhao mengangguk. Pada saat yang sama, kota Suyue, di Menara Hantu. Selama beberapa hari terakhir, Ye Yunfei telah berlatih dalam pelatihan tertutup di Menara Hantu. Selama pertempuran di markas besar faksi Zenyang, Ye Yunfei mengambil semua barang milik para penguasa alam Dao Yuan yang dibunuh Ye Yunfei. Barang milik ratusan master di dunia Dao Yuan semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei.
Ye Yunfei membuat inventaris, dan membersihkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Ye Yunfei mengambil semua sumber daya budidaya ini dan menumpuknya di sekitar tubuhnya, dan kemudian melepaskan semua binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana untuk menyerap dan memurnikan energi dari atribut yang berbeda. Setengah bulan kemudian, binatang berkepala 9 itu menyerap dan memurnikan semua sumber daya kultivasi, dan kekuatannya meningkat lagi. Terutama Taoti, karena dapat menyerap energi dari atribut apapun, jadi pemurnian menyerap energi paling banyak dan paling meningkatkan kekuatannya. Kekuatan tempur klon darah saat ini harus mendekati tahap awal atau bahkan tahap tengah alam primordial. Ye Yunfei melepaskan klon darah, berdiri di depannya, dan melihatnya dengan hati-hati. Selama periode waktu ini, avatar vampir menyerap terlalu banyak darah asli, dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang Ye Yunfei dapat dengan mudah menekan sebagian besar master di Wilderness Timur hanya dengan avatar ini. Mari kita menghabiskan lebih banyak waktu dalam pengasingan dan memahami leveling dunia dengan satu pedang, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei menggunakan pedangnya untuk meratakan dunia dan membunuh musuh berkali-kali, dan memperoleh banyak pengalaman, jadi dia siap untuk mencerna dan menyerapnya. Jadi Ye Yunfei terus mundur, berlatih satu pedang untuk meratakan dunia. Di kota Suyue, di bawah perintah Ye Yunfei, pejabat tinggi tentara Tianxuan membersihkan dan mendistribusikan berbagai sumber daya yang dikumpulkan di medan perang selama periode ini, mengharuskan setiap anggota untuk mendapat bagian. Beberapa waktu lalu, orang-orang di dunia mayat membantai agama dan memusnahkan klan di mana-mana di Wastelen Timur, dan merampok banyak harta benda. Sekarang sebagian besar dari properti ini telah jatuh ke tangan tentara Tianxuan. Setiap anggota pasukan Tianxuan dialokasikan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan masing-masing dari mereka sangat gembira, dan mulai mundur serta memulihkan diri. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di pegunungan dekat kota Suyue, beberapa bayangan hitam samar tiba-tiba muncul, menatap kota Suyue, ada niat membunuh yang dingin di mata mereka. Kemudian bayangan hitam ini menghilang. Bab 1640. Markas Keluarga Zhao. Di Aula Patriark, kami telah bernegosiasi dengan makam Tianyu. Meskipun harganya relatif mahal, penghubung makam Tianyu berjanji untuk mengirim seorang pembunuh di atas alam Hunyuan untuk berhasil membunuh Su Fei. Seorang penatua dari keluarga Zhao masuk ke aula, kata, selama kamu berhasil membunuh Su Fei, tidak peduli seberapa mahal harganya, itu akan sepadan. Kata Patriark Zhao. Kepala dari 4 kekuatan besar lainnya juga mengangguk. Apakah kamu masih ingat bahwa selama pertempuran di markas sekte yang sejati, Su Fei dipukul langsung oleh 2 master tingkat menengah Hunyuan Realm dari dunia mayat, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Bocah itu, Su Fei, tampaknya tidak mudah dibunuh. Saya tidak tahu apakah pembunuh dari makam Tianyu dapat berhasil membunuhnya. Petik 2. Tiba-tiba, Patriark Gan berkata dengan lembut. Patriark Zhao, Padong, Patriark Lu dan Patriark Meng sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Tentu mereka ingat, karena mereka ada di sana dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sulit dipercaya bahwa dia dipukul langsung oleh seorang master di tahap tengah alam Hunyuan, dan dia baik-baik saja. Di Wastelen Timur kami, makam Tianyu adalah organisasi pembunuh tertua. Meskipun rendah, tidak ada yang berani meragukan kekuatan makam Tianyu, jadi kami tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir itu makam Tianyu mungkin bisa membunuh Su. Terbangkan anak itu, kata Patriark Zhao. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus muncul, memegangi kepala naga dan tongkat, dia tampak gemetar dan lemah. Leluhur tua, mengapa kamu ada di sini? Patriark Zhao terkejut ketika melihat lelaki tua itu. Lihat leluhur, anggota senior keluarga Zhao di aula berdiri dan memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Sampai jumpa, senior. Pejabat senior dari beberapa pasukan besar lainnya juga berdiri dan menyapa serempak. Nenek moyang keluarga Zhao di depannya memiliki senioritas yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa itu adalah keberadaan paling kuat di keluarga Zhao, dulu terkenal di hutan belantara timur, tetapi terlalu tua, dan darah sudah mulai hilang, sehingga telah mengintai dan perlahan-lahan dilupakan oleh dunia. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul sekarang. Tanpa diduga, keluarga Zhao kita tidak sebaik generasi sebelumnya, dan seorang anak dari generasi muda benar-benar mengancam keselamatan keluarga Zhao kita. Leluhur keluarga Zhao perlahan melirik kepala keluarga Zhao.
dan petinggi lainnya, tingkat anggota keluarga Zhao, dan berkata sambil menghela nafas. Leluhur tua itu benar, kami memang tidak kompeten. Patriark Zhao menundukkan kepalanya dan berbisik. Lupakan saja, aku sudah terlalu lama menyembunyikan tulang tua ini, sudah tertutup karat, saatnya jalan-jalan keluar. Segera pergi ke perbendaharaan, dan bawakan aku Blood Moon Pill itu, berkata sambil mendesah. Apa? Wajah anggota senior keluarga Zhao berubah drastis setelah mendengar ini. Leluhur tua, mungkinkah kamu ingin berurusan dengan anak itu Su Fei? Leluhur, itu tidak layak. Patriark Zhao segera mengerti apa maksud leluhur, dan mau tidak mau berkata. Blood Moon Pill adalah obat mujarab tabu, setelah meminumnya, dapat dengan cepat mengisi kembali darah yang hilang oleh leluhur keluarga Zhao karena usia tua, dan mengembalikan tubuh ke keadaan prima kehidupan. Hanya saja tidak ada yang salah dengan keduanya, setelah Blood Moon Pill habis, tubuh akan mengalami kehilangan darah yang serius, terutama bagi orang tua yang memiliki sedikit umur. Jika mereka memaksa meminum Blood Moon Pill, mereka bisa mati karena dia. Kamu tidak perlu membujuk. Saya telah berdiskusi dengan beberapa orang tua dari sekte pengontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Lu dan keluarga Meng, dan saya akan pergi bersama untuk menangani anak laki-laki itu Su Fei tingkat tinggi. Jadi 5 kekuatan kita akan aman. Kalau tidak, menilai dari situasi saat ini, dalam beberapa hari, bocah Su Fei itu akan datang mengganggu kita, 5 kekuatan. Apakah Anda percaya diri untuk menghadapinya? Petik 2. Patriark dari keluarga Zhao menghela nafas, dan berkata perlahan. Apa, Badong? Patriark Gan, Patriark Lu dan Patriark Meng semua terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Di antara 4 kekuatan besar ini, ada juga yang disembunyikan untuk lama. Tanpa diduga, mereka memutuskan untuk keluar dari gunung sekarang, hanya untuk berurusan dengan anak dari generasi muda. Anda tahu, ini adalah barang antik tua yang nyata, dan mereka tidak memiliki umur panjang. Petik 2. Leluhur tua, kamu harus berpikir 2 kali. Kami akan menemukan cara untuk menangani bocah Su Fei dan pasukan Tianxuan itu. Patriark, Anda harus kembali mundur. Petik 2. Kepala keluarga Zhao membujuk. Meskipun leluhur keluarga Zhao berumur panjang, selama dia menginginkan lebih, itu adalah salah satu latar belakang terkuat dari keluarga Zhao. Jika sesuatu terjadi, hilangnya Zhao keluarga akan menjadi hebat. Jika saya menemukan cara untuk berurusan dengan Su Fei dan pasukan Tianxuan, saya tidak akan keluar. Berhenti bicara, ambil Blood Moon Pill. Petik 2. Kata leluhur keluarga Zhao. Meskipun dia telah menyendiri dan tinggal di rumah, dia memiliki saluran beritanya sendiri dan mengetahui segala macam hal di hutan belantara timur seperti punggung tangannya. Nenek moyang, tua, apalagi apakah Patriark Zhao ingin mengatakannya? Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Penatua Agung, ambil pil bulan darah. Patriark Zhao tahu dia tidak bisa membujuknya, jadi dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan Tetua Agung. Padong, Patriark Gan, Patriark Lu dan Patriark Meng buru-buru bangun dan mengucapkan selamat tinggal, dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka ingin kembali dan membujuk barang antik tua dengan kekuatan mereka. Kota Suyue, di Menara Hantu, 1 tahun kemudian. Pemahamanku tentang dunia Yi Jianping tampaknya sedikit lebih dalam. Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan berkata dengan lembut. Sambil berbicara, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan membelai ruang di depannya dengan ringan. Bersenandung, cahaya pedang panjang Zhang Su muncul, tergantung di sana, sedikit gemetar. Meskipun ukuran cahaya pedang ini tidak besar, tetapi niat pedang yang dilepaskan sangat menakutkan. Untaian cahaya pedang tak terlihat meluap, menutupi area sekitarnya. Retakan ruang hitam itu muncul satu demi satu. Ye Yunfei bisa merasakan bahwa niat pedang yang terkandung dalam cahaya pedang ini jauh lebih menakutkan daripada niat pedang yang dimiliki saat dia menggunakan pedang untuk meratakan dunia sebelumnya. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, cahaya pedang di depannya menghilang seperti angin sepoi-sepoi. Kemudian Ye Yunfei menyelesaikan pelatihan tertutupnya dan berjalan keluar dari Menara Hantu. Di kota Suyue, para prajurit dan kuda dari pasukan Tianxuan dijaga ketat. Selama ini, kota Suyue menjadi markas sementara tentara Tianxuan. Tuan Muda Su, Anda akhirnya meninggalkan Bea Cukai. Melihat Ye Yunfei muncul, sekelompok anggota tingkat tinggi dari tentara langit yang mendalam bergegas mendekat. Tuan Su, pasukan dunia maya telah dimusnahkan sekarang, perang telah berakhir, kami siap untuk kembali.
Penyihir tua dari klan inti bumi mendatangi Ye Yunfei dan berkata, ras geosentris adalah ras yang sangat istimewa, dan mudah dilewatkan oleh sebagian orang dengan motif tersembunyi. Oleh karena itu, orang-orang inti bumi umumnya jarang menampakkan wajah mereka di luar, dan mereka tidak akan sembarangan berhubungan dengan dunia luar. Kali ini, Earthheart Clan mengirim pasukan untuk bergabung dengan pasukan Tianxuan untuk mendukung Ye Yunfei dalam menghadapi dunia mayat. Selain itu, Ye Yunfei selalu merahasiakan identitas orang-orang inti bumi ini, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Oke, kalian kembalilah. Mengetahui kekhawatiran penyihir tua itu, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, Tuan Su, datang dan lihat dunia klan bumi kita saat Anda bebas. Slip giok yang saya berikan sebelumnya, Anda dapat menggunakannya untuk mengirimi saya pesan kapan saja, dan saya akan menerimanya. Penyihir tua itu pergi dengan orang-orang dari klan bumi, mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei dan berkata, jika ada kesempatan, aku akan pergi ke dunia perlombaan inti bumimu. Jawab Ye Yunfei, segera orang-orang dari Earthheart Rache menghilang tanpa jejak. Kirim pesanan, biarkan semua orang bersiap-siap, berangkat dalam setengah hari, dan pergi ke keluarga Zhao, sekte pemontrol binatang, keluarga Gan, keluarga Lu dan keluarga Meng untuk menyelesaikan akun dengan 5 kekuatan. Ye Yunfei berkata dengan keras. Ya, anggota berpangkat tinggi di sekitar Profound Sky Army menanggapi secara serempak, dan kemudian berbalik untuk mengumpulkan pasukan mereka. Ye Yunfei berjalan-jalan di kota Suyue dengan tangan di belakang. Cici. Sesaat kemudian, ketika Ye Yunfei sedang berjalan di sebuah jalan di kota, tiba-tiba, di ruang depan, belakang, kiri, dan kanan, pedang panjang hitam pekat tiba-tiba muncul, seperti ular berbisa yang menusuk tubuh Ye Yunfei, bagian vital, dengan niat membunuh yang luar biasa. Bersambung.